Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu Elita Mirnawati dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Pada hari ini, kalian masih mempelajari tentang teks persuasi dengan KD 3.14, yaitu menelaah struktur dan kebahasan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, dapat berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang kamu dengar dan baca. Perhatikan contoh teks persuasi berikut ini. Internet dan haki. Teman-teman sekalian, jujur saja, kita memang belum sanggup terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Padahal, itu penting sekali buat kita ketahui, agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, lewat situs-situs tertentu di internet, bermacam-macam informasi yang kita butuhkan sanggup kita dapatkan. Kalau di bidang hukum, haki adalah singkatan dari hak atas kekayaan intelektual. Ini ada kaitannya dengan perlindungan dan penggunaan hak cipta. Akan tetapi, hak yang akan kami bahas sekarang merupakan singkatan dari hak-hak reproduksi. Wah, bosan ya bolak-balik mengupas persoalan yang satu ini. Sekadar mengingatkan saja, sebagai remaja, kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. Dari 10 itu, salah satunya ialah mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja, supaya kita bisa tahu dan bisa menentukan pilihan atas diri dan kesehatan reproduksi kita. Nah, yang paling penting nih, kita sanggup bertanggung jawab atas pilihan tadi, sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Sudah menjadi rahasia umum kalau ada sepasang kekasih yang terjerumus melaksanakan hubungan seksual sebelum menikah, peristiwa itu terjadi alasannya mereka tidak tahu cara mengontrol diri dan mengabaikan ajaran agama. Mereka juga tidak tahu cara menghindari dari perbuatan itu. Akibatnya mereka menyesal, kemudian terpikir untuk aborsi. Serem kan? Nah, hanya salah satu contoh akibat ketidakpedulian kita atas hak kita untuk mendapat informasi yang benar tentang diri, seksualitas, permasalahan reproduksi remaja lain, dan tentu saja karena lemahnya iman pada diri mereka. Bersyukurlah sekali kalau orang tua kita berbaik hati, mau berbagi dan terbuka sama kita tentang apa saja yang kita tanyakan sama mereka. Masalahnya, buat orang tua juga ternyata tidak segampang itu membicarakan soal seks, reproduksi remaja, dan berbagai isu lain. Nah, untungnya kita sudah akrab dengan teknologi internet. Media ini memungkinkan kita untuk mencari informasi semua kebutuhan kita. Banyak situs internet yang menyediakan banyak sekali informasi tentang seksualitas dan reproduksi bagi remaja. Hanya saja, kemajuan teknologi termasuk internet biasanya bagai pisau bermata dua. Ia sanggup bersifat sebagai teman alias penyedia informasi yang tepat, tapi sanggup juga sebagai devil advocate, teman yang malah justru menjerumuskan kita ke perbuatan yang tidak baik. Nah, sekali lagi, kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Selamat berakrab-akraban dengan internet. Jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Internet dapat dijadikan teman setia dalam menjalani hidup ini. Kita tidak tertipu, apalagi terjerumus pada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga dilarang oleh agama. Struktur teks persuasi terdiri dari 1. Pengenalan isu, berisi pengantar atau penyampaian masalah. Yang kedua, rangkaian argumen, berisi pendapat dan fakta yang memperkuat argumen. Ketiga, pernyataan ajakan,
berisi ajakan yang merupakan inti dari teks persuasi. Keempat, penegasan kembali, berisi simpulan atau rangkuman. Kaidah kebahasan teks persuasi. 1. Menggunakan kata yang mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan. Menggunakan kata harus, jadikanlah, hendaklah, mari, jangan. Kedua, terdapat pendapat dan fakta. Ketiga, menggunakan kata ganti kita. Keempat, menggunakan kata penghubung argumentatif, seperti kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh, karena itu. Kelima, menggunakan kata teknis, berkaitan dengan topik yang dibahas. Keenam, kata kerja mental, menggunakan kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, atau menyimpulkan. Ketujuh, menggunakan kata perujukan, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Sebagai tugas untuk kalian, kerjakanlah kegiatan 7.5 halaman 187 dan 7.6 bagian A halaman 190 dari buku paket. Simaklah kata motivasi berikut ini. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.